Rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, salam jumpa. Kali ini kita akan masuk ke modul 4 terkait dengan tahapan-tahapan di dalam audit investigatif. Rekan-rekan pasti sudah memahami tentang tahapan audit investigatif sektor publik itu, di mana tujuan utamanya itu adalah mengumpulkan bukti. Kita punya tahap perencanaan, kita punya tahap pelaksanaan, kita punya tahap pelaksanaan untuk evaluasi bukti, dan kita punya tahap pelaporan. Semuanya itu dipakai dalam rangka untuk bisa mengumpulkan bukti, di mana bukti bisa kita bedakan ada yang berasal dari data primer maupun data sekunder. Data primer apa saja sih? Bukti yang diperoleh dari wawancara. Bukti yang diperoleh dari observasi langsung, dari analisis dokumen sumber, termasuk dari focus group discussion atau FGD. Data sekunder dari mana? Dari catatan arsip internal yang kita periksa, dari OSIN, itu adalah untuk melihat hubungan antar pihak, ya, pencarian online, kemudian database publik, termasuk dari analisis literatur. Nah, selanjutnya kita selaku auditor harus bisa membuat matrik human intelligence, ya, membedakan antara wawancara dengan interogasi, ya. Jadi kalau wawancara itu ditujukan untuk mengumpulkan fakta, melihat konteks yang ada dan informasi secara umum, ya. Sementara interogasi itu ditujukan untuk mendapatkan pengakuan atas pertanyaan yang diajukan atau mengkonfirmasi atas dugaan yang sifatnya lebih spesifik. Jadi berbeda, meskipun tujuannya nanti sama-sama untuk mendapatkan keterangan dari saksi atau pihak tertentu. Nah, kemudian kita juga terkait dengan pelaksanaan audit investigatif itu sering menjumpai bukti-bukti yang sifatnya digital, ya. Bagaimana anatomi bukti digital itu, kita juga harus paham. Kita lihat di situ ada bukti yang sifatnya digital, yaitu barang bukti digital, ya. Kemudian ada barang bukti elektronik, ya, ini sesuatu yang harus dipisahkan. Dan jangan lupa chain of custody, ya. Cara untuk mengumpulkan bukti itu harus sah secara hukum, gitu ya. Kemudian kita lihat beberapa prosedur, ya, untuk mengumpulkan sejumlah bukti tadi. Ada tahap collection, ya, pengumpulan, ada pemeriksaan, ada analisis, dan terakhir reporting. Ini adalah tahapan-tahapan yang nggak boleh ditinggalkan sistematikanya, nggak boleh lompat, gitu ya, untuk menjaga kualitas laporan hasil investigasi kita. Ada ekosistem teknologi investigasi yang bisa dipakai untuk membantu pekerjaan investigatif ini, bahkan ada yang didukung oleh artificial intelligence atau AI. Jadi ini harus kita siapkan, ya, agar tidak kalah dengan pelaku fraud, ya. Pelaku fraud selalu menggunakan teknologi tinggi, masa auditornya kalah, kan gitu ya. Maka auditor harus didukung dengan tools yang berbasis IT, ya, yang juga diikuti dengan artificial intelligence untuk mendukung akurasi dari hasil audit investigatif, ya. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan agar bukti-bukti yang dikumpulkan itu betul-betul mencerminkan fakta, objektif dan berkualitas, bukan sekedar asumsi. Demikian penjelasan tentang tahapan-tahapan audit investigatif untuk mengumpulkan bukti-bukti pemeriksaan di sektor publik. Selamat belajar dan sampai jumpa kembali.